Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog Dog Wow. Terima kasih sobat sudah mampir di video ini. Gimana kabarnya sobat? Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Jokowi itu selalu menjadi pusat perhatian, meskipun tak lagi menjabat atau sudah purna bakti sebagai presiden, tetap selalu eksis. Dari kemarin reading, terus komen-komen pagar laut atau apa, selalu ya ada hal apapun selalu menjadi pusat perhatian. Nah, dan pernyataannya, setiap langkahnya atau pernyataan-pernyataannya selalu disorot media. Kehadirannya tetap menjadi magnet bagi masyarakat. Itulah Joko Widodo atau yang sering dianggap Jokowi. Dari keeksisannya itu banyak pandangan, berbagai pandangan seakan-akan Jokowi itu tidak mau atau enggan menghilang dari panggung politik. Bahkan ada yang menilai bahwa Jokowi itu masih ada pokoknya ngerasa naluri ilmiah itu nggak mau nggak mau turun sebagai pemimpin, dan seakan-akan ya dia masih seorang pemimpin yang masih dicintai rakyatnya. Nah, penasaran bagaimana pandangan Bang Adi Prayitno tentang fenomena ini, di mana kadang pandangan beliau objektif nggak hanya subjektif. Yuk kita tonton bagaimana pandangan Bang Adi. Banyak sekali kawan-kawan media yang bertanya seputar Jokowi yang terkesan tidak mau dilupakan sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Karena memang Jokowi terlihat begitu aktif memberikan respon dan komentar-komentar yang terkait dengan situasi yang berkembang di negara kita. Jokowi aktif merespon bagaimana soal kemungkinan Gibran bergabung dengan Golkar. Jokowi juga aktif memberikan statement terkait dengan adanya pagar laut goib yang ada di Kabupaten Tangerang. Dan bahkan persoalan bola sekalipun, persoalan Sintayong dipecat oleh PSSI sekalipun, Jokowi juga ikut merespon. Jadi inilah yang kemudian menjadi salah satu indikasi Jokowi itu adalah orang yang terus ingin menunjukkan dirinya eksis dan tidak mau dilupakan sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Bahkan begitu banyak video-video viral. Tiap hari rumah Jokowi itu kebanjiran orang-orang yang antri hanya sekedar ingin berfoto dan selfie dengan Jokowi. Satu pesan politik yang ingin dikesankan oleh Jokowi, bahwa sekalipun dirinya tak lagi jadi presiden, teruslah disukai dan dicintai oleh rakyatnya. Bahkan ketika ada libur panjang beberapa hari yang lalu, Jokowi mengisi waktu lowongnya dengan touring keliling Solo. Inilah yang kemudian menebalkan satu keyakinan, Jokowi itu pandai sekali menciptakan peristiwa politik supaya dirinya itu terus diperbincangkan dan terus eksis di jagat politik tanah air. Tentu ada respon pro dan kontra. Tentu ada pihak yang setuju, ada pihak juga yang nyinyir dan terkesan sadis memberikan komentar. Misalnya pihak yang pro mengatakan bahwa Jokowi sekalipun tak lagi jadi presiden, tetaplah Jokowi itu punya magnet yang pastinya akan selalu menjadi pusat informasi, terutama dari kawan-kawan media. Secara politik, Jokowi misalnya adalah sebagai sosok yang akan terus dicintai oleh rakyatnya sekalipun tak lagi jadi presiden. Buktinya, bukan hanya di rumahnya yang begitu banyak orang antri, tapi berbagai tempat yang dikunjungi oleh Jokowi. Banyak sekali masyarakat yang hanya sekedar datang, berfoto dan bersalaman dengan Jokowi. Itu bagi pihak-pihak yang pro dan kontra. Tapi bagi pihak yang sinis, bagi pihak-pihak yang selama ini memang cukup agresif menyerang Jokowi, itu adalah bentuk lain dari capernya Jokowi untuk mendapatkan perhatian dari publik, perhatian dari media, dan perhatian dari seluruh rakyat Indonesia. Karena Jokowi setelah tak lagi jadi presiden, tentunya panggung politiknya akan senyap dan pastinya akan gelap gulita. Maka salah satu cara tentu bagi Jokowi supaya terus eksis dalam konteks pembicaraan politik nasional adalah dengan memberikan statement dan peristiwa-peristiwa politik yang itu akan selalu dikait-kaitkan dengan Jokowi. Bebas
Anda itu berada di posisi manapun, bisa berada dalam posisi pro dan juga berada di posisi kontra. Tapi bagi saya ada dua hal yang ingin saya komentari. Pertama, memang harus diakui kesan bahwa Jokowi tidak mau dilupakan sebagai mantan presiden itu cukup kuat. Ini kan menegaskan bahwa siapapun yang menjadi presiden di Republik Indonesia hari ini, tentu Jokowi itu tidak mau dilupakan sebagai presiden yang sudah memiliki kontribusi yang signifikan, kontribusi penting terkait dengan pembangunan yang ada di Indonesia. Misalnya Jokowi itu adalah sebagai sosok pembangunan karena aktif membangun infrastruktur, bukan hanya jalan tol, bukan hanya soal bandara, tapi juga embung yang dinilai sebagai upaya untuk bagaimana melakukan pemerataan dan keberpihakan terhadap rakyat. Jadi pengakuan terhadap Jokowi sebagai mantan presiden yang punya peran ini supaya tidak dilupakan dengan cara Jokowi memberikan respon-respon politik yang saat ini sedang berkembang, dan tentu gestur-gestur tubuhnya yang terus menunjukkan dirinya adalah sebagai presiden yang terus dicintai oleh rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya ini adalah satu-satunya panggung politik yang memang sengaja dibangun oleh Jokowi supaya Jokowi itu tidak wassalam, supaya Jokowi itu tidak ditelan oleh arus zaman. Karena biasanya ada kecenderungan di negara kita ini, siapapun yang menjadi presiden, dia sudah nggak relevan. Kalau dirinya sudah tak lagi jadi presiden, dia pastinya sudah tidak laku dalam percakapan politik apapun. Tentu Jokowi ini bukan SBY dan bukan Megawati yang ketua umum partai. Kalau Jokowi, ini cara membangun panggung politiknya tentu bukan di partai politik. Berbeda dengan SBY, setelah tak lagi jadi presiden, tentu SBY punya mainan politik namanya Partai Demokrat, yang saya kira menjadi tempat bagaimana SBY itu bisa menyampaikan gagasan, kegelisahan, dan isu-isu apapun yang terkait dengan kepentingan SBY melalui Partai Demokrat. Begitupun dengan Megawati. Setelah tak lagi jadi presiden, tentu Megawati punya partai namanya PDIP, yang terus dijadikan sebagai tempat bagaimana Megawati membangun eksistensi dan kepentingan politiknya. Itu yang tidak dimiliki oleh Jokowi. Maka satu-satunya cara bagi Jokowi membangun panggung politiknya adalah dengan aktif memberikan respon-respon yang terkait dengan isu politik, isu sosial, termasuk isu bola. Jokowi juga begitu aktif misalnya menunjukkan bahwa dirinya adalah sebagai sosok yang secara nomenklatur politik sangat relevan untuk dibicarakan di bangsa dan negara. Oleh karena itu, satu-satunya cara sebenarnya supaya Jokowi ini equal dan sama dengan mantan-mantan presiden sebelumnya, punya tempat untuk dibicarakan, adalah dengan cara membangun narasi dan peristiwa-peristiwa politik supaya Jokowi ini terus menjadi spotlight pembicaraan yang ada di negara kita. Tapi terlepas apapun, kan publik bertanya-tanya, apakah peristiwa-peristiwa politik, apakah komentar-komentar politik yang dilakukan oleh Jokowi ini by design ataupun terjadi secara alamiah? By design itu artinya adalah ketika ada isu politik yang berkembang, Jokowi mencoba untuk mengondisikan media supaya memberikan respon-respon yang terkait. Atau memang terjadi secara alamiah bahwa Jokowi memang ketika ada peristiwa politik apapun, selalu banyak pihak yang datang, kawan-kawan media datang, bertanya kepada Jokowi terkait dengan isu-isu tertentu. Itu yang per hari ini juga menjadi perdebatan. Tapi terlepas apapun, apakah ini by design, apakah ini terjadi secara alamiah, satu hal, bagi pendukung Jokowi, sehebat apapun membangun narasi-narasi politik bahwa Jokowi betul dicintai oleh rakyatnya, Jokowi tetap relevan menjadi presiden di Republik Indonesia terkait dengan statement-statement dan komentarnya terkait dengan peristiwa apapun. Satu hal yang diingat, Jokowi itu bukan lagi presiden. Zaman tidak bisa diubah. Jokowi tak lagi jadi presiden dan tidak mungkin menjadi presiden lagi untuk yang kesekian kalinya. Jadi sehebat apapun membangun image dan pesan bahwa Jokowi itu tetap penting di negara kita, tapi itu tidak akan mampu mengembalikan Jokowi untuk lagi menjadi presiden Republik Indonesia. Begitupun bagi kritikus dan para pembenci Jokowi. Sehebat apapun Anda ingin menutup supaya Jokowi ini tidak bicara apapun terkait dengan politik, supaya tak lagi misalnya Jokowi kelihatan caper terkait dengan apapun, itu akan sia-sia. Karena secara politik Jokowi ini pastinya punya daya tarik yang terus diperbincangkan. Siapapun di negara kita ini, mantan presiden dan mantan wakil presiden, itu memang ada kecenderungan untuk terus dibicarakan. Jadi, para pembenci Jokowi, pada kritikus Jokowi yang berharap supaya Jokowi ini tidak lagi muncul di permukaan, tidak lagi isu-isu politik yang direspon oleh Jokowi, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin akan terjadi. Karena apapun Jokowi akan terus membangun eksistensi dirinya sebagai sosok yang relevan dan penting untuk bangsa dan negara. Apalagi
kita tahu bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia hari ini, Gibran Rakabuming Raka, adalah putra mahkota dari Jokowi. Oleh karena itu, membayangkan Jokowi akan meninggalkan dunia politik, akan berhenti bicara soal politik, itu tidaklah mungkin. Jadi, bagi para pengkritik dan pembenci Jokowi, tentu akan menjadi perbuatan sia-sia berharap Jokowi tidak bicara dan tidak berbuat apapun untuk kepentingan politik bangsa dan negara ini. Tentu apapun yang dilakukan oleh Jokowi pastinya akan menimbulkan kegaduhan dan memantik keributan yang tidak berkesudahan. Tapi ingat, kalau kita cek rata-rata satu persatu, yang hari ini kontra dan nyerang Jokowi yang menyerang Jokowi begitu aktif adalah pihak-pihak yang dulu adalah mereka yang juga aktif memberikan dukungan politiknya ke Jokowi. Kenapa ini terjadi? Tentu banyak pihak yang kecewa dengan Jokowi yang di akhir masa jabatan politiknya dinilai bermanuver terlampau ekstrim. Misalnya Jokowi dianggap dan dituduh melanggengkan politik dinasti, dituduh soal putusan Mahkamah Konstitusi, soal calon presiden dan wakil presiden, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang terjadi hari ini ketika terjadi pro dan kontra soal sikap politik Jokowi, mau dianggap sebagai presiden tidak mau dilupakan ataupun tidak, itu adalah pihak-pihak yang bersitegang yang dulunya berada di satu kolam yang sama, yaitu antara pendukung Jokowi garis lurus, pendukung Jokowi die hard, dengan pendukung Jokowi jalan terus, pendukung Jokowi yang tegak lurus pada demokrasi dan terus memberikan kritik yang tajam apapun yang dilakukan oleh Jokowi sekalipun dirinya tak lagi jadi presiden. Jadi saya kira di situ terserah posisi Anda di mana. Mau pro boleh, mau tidak pro juga boleh. Dalam demokrasi apapun pasti dijamin. Salam politik Syai'un Syai'un. Nah itu ya sobat ya, masuk akal. Jadi emang kan di kita itu ada yang pro dan kontra. Bahkan ya Jokowi tanpa tidak dilupakan sebagai mantan Presiden Republik Indonesia itu nggak bakal mungkin. Pasti orang pasti ingat bahwa Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia ke-7 ya. Nah hal ini di saat Jokowi aktif dan memberikan pernyataan terkait berbagai isu, mulai dari kemungkinan Gibran bergabung dengan Golkar, kontroversi pagar laut, hingga permasalahan sepak bola, selalu ada komentarnya. Nah itu tadi masuk akal. Mas Adi itu bilang, ya itu terlepas dari by design atau murni emang menjadi perhatian publik, ya itu itu masih jadi perdebatan, apa itu diundang atau gimana, itu ya masih prasangka ya terserah lah mau gimana juga. Tapi ada yang harus digarisbawahi dari pandangan Bang Adi itu, ya dengan munculnya Jokowi dengan gestur tubuh ini, dia masih tidak ingin melupakan bahwa dia emang seorang presiden yang masih berpengaruh. Nah, masih pengen diakui hal itu. Masih terlihat gitu ya, masih terlihat. Makanya setiap ada isu apapun pasti muncul terus seakan-akan ya dicintain rakyatnya. Setiap mau pergi kemana pasti dikerubungin dengan rakyatnya atau pecintanya gitu kan. Ya itu selepas dari desain atau apa, ya itu kita memiliki banyak pandangan tersendiri dan mau pro dan kontra silakan. Cuman ada juga nih garis tebal dan sangat-sangat tebal. Jadi ternyata kata Bang Adi tadi, saya sedikit setuju. Kenapa? Ternyata yang sekarang menyerang ke Jokowi itu bukan yang dulu membenci Jokowi, ya. Tapi justru yang dulunya malah satu kolam dengan Jokowi. Bahkan sempat ada orang yang mengaku, ya di salah satu video gitu, ada yang mengaku dulu dia ya benar-benar cebokin, ya. Jadi seolah-olah ya Jokowi itu nggak pernah salah, dan gimana caranya begitu ada sesuatu yang merugikan rakyat dan akhirnya namanya jelek, nah gimana caranya si nama itu jadi bagus lagi, sampai ada yang kayak gitu. Nah ini dengan eksisnya Jokowi di Solo, terus kemarin reading ini ya entah itu by design atau gimana, ya itu kita kembali lagi ke diri masing-masing. Cuman ya kita mesti paham bahwa mau ditutup gimana juga dia mantan Presiden Republik Indonesia. Cuman emang bedanya sama
SBY atau Megawati, di mana SBY sama Megawati dia memiliki partai. Di saat ada keluh kesah kelihatan nih, jadi ide-idenya bisa disampaikan ke partai. Tapi kalau Jokowi dia belum memiliki partai. Jadi saat dia ada kegelisahan tentang negara, pengen ngasih masukan apapun, nah dia kegelisahan itu mau disampaikannya kemana gitu. Dan mungkin sekarang eksis itu ya karena ya tahu sendiri kan wapresnya anak Jokowi juga, otomatis ya dia nggak mau langsung namanya di kancah politik itu langsung hilang, pengen selalu eksis gitu ya. Jadi keaktifan itu ya banyak, keaktifan Jokowi itu banyak spekulasi pandangan. Tapi perlu digarisbawahi lagi, yang nyerang kenapa Jokowi aktif atau itu tidak sedikit orang-orang yang dulunya satu kolam yang tegak lurus pada demokrasi. Itu yang tadi saya garisbawahin dan saya pertebal. Yang nyerang sekarang tuh ternyata satu kolam dengan Jokowi sebelumnya gitu ya. Jadi bukan pembenci-pembenci yang dulu, justru orang-orang yang dulunya satu kolam dan akhirnya pindah haluan karena merasa tegak lurus terhadap demokrasi. Nah itu sobat. Nah jadi dengan posisi Gibran sebagai wakil presiden ya sangat sulit lah membayangkan Jokowi benar-benar meninggalkan panggung politik. Dan bagi para pendukungnya ini adalah bukti bahwa ia tetap relevan. Dan bagi para pengkritik ini adalah bentuk lain dari strategi politik yang penuh perhitungan. Tapi satu hal pasti, cinta atau benci, Jokowi tetap ada dalam perbincangan politik tanah air. Gimana tanggapannya sobat semua? Yuk tanggapi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.